Kenapa perlu gaya bahasa seperti ini? Fungsinya sebagai pasak bumi pun tidak lagi berlaku. Karena semua amal itu punya timbangannya yang berbeda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Kali ini di episode kita yang ke-102, kita akan membahas mengenai surah Al-Qari'ah. Artinya adalah hari kiamat. Jadi di episode kali ini kita akan kembali membahas mengenai hari kiamat ya. Sudah cukup sering sebenarnya kita membahas mengenai hari kiamat. Mudah-mudahan ini kembali menjadi pengingat kita bahwasannya hari kiamat itu pasti terjadi dan apa sebenarnya persiapan yang sudah kita lakukan ketika hari kiamat nanti akan datang. Langsung saja kalau gitu kita akan bahas bersama dengan Ustadz Zamak Syari Hasbalatoib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kita kembali membahas terkait dengan hari kiamat ya Ustadz ya. Nah, kalau di surah Al-Qari'ah ini penjelasan mengenai hari kiamat ini seperti apa kira-kira Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an, surah Al-Qari'ah, memang Al-Qari'ah ini salah satu nama dari hari kiamat. Jadi hari kiamat itu banyak sekali namanya dan tiap nama bisa menggambarkan kepada kita dimensi tertentu, gambaran tertentu dari hari kiamat itu sendiri. Nah, Al-Qari'ah ini sendiri kalau dilihat dan dikaji dari sisi maknanya secara bahasa, diambil dari akar kata qara'a. Qara'a itu artinya apa? Ketika kita membenturkan satu benda yang keras dengan benda keras yang lain, sehingga akibat dari benturan dua benda keras ini keluarlah suara yang memekikkan telinga. Nah, itulah arti qari'ah. Jadi dengan kata lain, kalau kita mencoba mengaitkan deskripsi hari kiamat dengan nama Al-Qari'ah, bisa digambarkan ini pada hari itu ada suara yang memekikkan telinga, termasuk di mana benda-benda yang selama ini kita anggap keras, kuat, ini dibenturkan satu dengan yang lain yang secara tidak langsung menggambarkan kepada kita tentang hancurnya bumi, langit, dan segala isinya sebagai pertanda manusia akan masuk pada fase kehidupan berikutnya. Nah, pembuka surah di 3 ayat pertama Allah betul-betul ingin membuat kita yang membaca surah ini seperti merasa penasaran dan ingin tahu pasti apa sebenarnya. Pertama, Allah menggunakan kata qari'ah. Tentunya selain di surah ini kata qari'ah tak digunakan di surah yang lain. Ya, Al-Qari'ah orang masih belum tahu. Orang paham Al-Qari'ah secara bahasa artinya benturan antara dua benda yang keras. Kemudian Allah katakan mal qari'ah. Tahukah kamu apakah qari'ah itu? Pertanyaan setelah penjabaran mengenai qari'ah tentunya ini membuat makin penasaran. Tahukah kau apakah qari'ah itu? Tak sampai di situ, Allah juga mengulang kembali pertanyaan yang menambah rasa penasaran kita. Wama adraka mal qari'ah. Tahukah kau apa sebenarnya Al-Qari'ah itu? Tentunya berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan dan belum kita ketahui dengan pasti, itu saja sudah membuat kita penasaran. Apalagi ketika cara mengajak kita untuk fokus mendengarkan apa yang akan dideskripsikan itu diawali dengan kata-kata yang betul-betul membuat kita penasaran di situ. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 2 redaksi ketika ingin membuat kita penasaran. Ada ayat-ayat yang kemudian dimulai dengan kata-kata wama adrokama.
Ini kita temukan banyak sekali di Al-Quran. Wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka mal hutamah, wa ma adraka ma yaumuddin. Ya. Tetapi ada redaksi kedua. Allah gunakan redaksi wa ma yudrika. Nah, kalau kita coba himpun ayat-ayat yang menggunakan wa ma adraka dan kita himpun ayat-ayat dengan menggunakan wa ma yudrika, kita akan sampai pada sebuah kesimpulan, semua pertanyaan dengan redaksi wa ma adraka, Allah yang tahu, namun Allah akan beritahukan. Allah akan beritahukan. Ketika Allah katakan wa ma adraka mal qari'ah, kita nggak tahu apa hakikat qari'ah, tapi Allah akan beritahukan. Wa ma adraka mal hutamah, kita nggak tahu apa arti hutamah, sesuatu yang meremukkan badan, tapi Allah akan beritahukan. Ya. Tetapi ayat-ayat yang diawali dengan kata-kata wa ma yudrika, hakikat tentang apa yang diceritakan dan ditanya itu hanya Allah yang tahu, dan Allah nggak akan berikan informasi itu untuk kita. Jadi sekedar Allah buat kita penasaran, tapi Allah juga kasih tahu jawabannya. Ya, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tahukah kau, mungkin saja hari kiamat itu datang dekat. Tapi kapan hari kiamat? Allah nggak kasih tahu. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita pembuka surah betul-betul pembuka yang cukup membuat kita penasaran, membuat kita ingin tahu detail bagaimana hari kiamat itu nanti akan dideskripsikan. Kenapa perlu gaya bahasa seperti ini? Seakan-akan Allah Maha tahu, dan memang Allah paling tahu. Bagaimana manusia dewasa ini terkesan acuh tak acuh dan tidak peduli sama sekali dengan hari kiamat. Ya. Karena bagi sebagian orang mikirin hari kiamat ini mengganggu kenikmatan hidup, katanya. Ya sudah, nggak usah dipikirkan. Ya, sedangkan sebenarnya ketika kita senantiasa menghadirkan potret hari kiamat dalam benak kita dan pikiran kita, itu sudah menjadi obat yang cukup ampuh membuat kita ini menjadi pribadi yang lebih tenang, pribadi yang lebih terkontrol apapun yang kita buat. Maka nggak mengherankan kalau sepertiga Al-Quran memang isinya tentang hari kiamat semuanya. Karena itulah destinasi dan tujuan yang akan kita tuju semua. Nah, mulai dari ayat keempat, di sini Allah sudah mulai menggambarkan kepada kita bagaimana hari kiamat yang digambarkan di surah Al-Qari'ah ini. Tentunya banyak surah lain mungkin mengambil sisi dan sudut pandang yang berbeda. Tapi yang ada di surah Al-Qari'ah ini Allah katakan yang pertama, yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Apa maksudnya? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih untuk mempersamakan manusia dengan laron? Kalau kita lihat laron ini bisa dikatakan termasuk di antara serangga atau binatang yang paling lemah. Ya, yang paling lemah. Di antara binatang yang paling lemah salah satunya laron. Dan bisa dikatakan laron ini juga termasuk binatang yang paling bodoh juga. Karena terkadang laron ini justru mencampakkan dirinya ke tempat yang justru membahayakannya. Ada api di situ malah laron menuju ke sana. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada hari kiamat dengan segala huru-hara yang terjadi di muka bumi di waktu itu. Di saat semua orang ketakutan, ya, mendengarkan suara yang mengekikkan telinga, melihat bagaimana satu persatu apa yang tampak kokoh di dunia sebelumnya sekarang satu persatu hancur. Nah, digambarkan ketika itu manusia berhamburan seperti laron yang berterbangan. Nah, ketika kita lihat ini ada binatang yang terbang punya pola. Tapi kalau laron ini kan tidak. Nampak rusuh dan seperti tidak
tentu kemana arah dia akan terbang. Begitulah potret gambaran manusia ketika kita dikejutkan dengan beberapa peristiwa yang menakutkan dan kita dalam hal ini tak tahu bagaimana keselamatan tentang diri kita dan keluarga kita. Segalanya akan orang tempuh ketika itu. Mau lari kemana dia? Sehingga potret gambaran manusia yang tersebar dengan penuh ketidakaturan tadi digambarkan seperti laron yang sedang berterbangan. Itu gak peduli mau dia beriman atau kafir ya Ustadz, ya, semuanya akan mengalami. Ya, akan mengalami itu. Walaupun disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan bahwasanya tidak akan datang momen huru-hara hari kiamat kecuali yang tersisa di muka bumi tinggal orang jahat. Nah, orang-orang baik Allah akan lindungi, tidak melihat momen seperti itu. Nah, bukan hanya tentang manusia. Di ayat kelima Allah katakan lagi, watakunul jibalu kal ihnil manfush. Kita tahu jibal itu artinya gunung. Gunung itu kan identik dengan kekuatan. Ya, untuk membuat terowongan saja itu harus alat berat dan bekerjanya bukan hanya sehari dua hari, bulanan hingga tahunan untuk sekedar membuat terowongan. Menggambarkan bagaimana keraslah bebatuan yang ada di gunung itu. Tapi bagaimana gunung makhluk Allah yang besar, yang kuat, yang begitu kita katakan fungsinya adalah sebagai pasak bumi. Ya, pasak bumi gunung itu. Ibarat gunung itu sama seperti paku. Kalau kita ingin menyusun satu kayu dengan kayu yang lain agar tetap kokoh, itu kita paku. Begitu juga lah bumi ini, apa yang membuat bumi itu kokoh? Gunung-gunungnya. Nah, tetapi Allah katakan ketika nanti hari kiamat datang, watakunul jibal, gunung-gunung yang begitu besar dan kuat tadi, seperti bulu al-manfush yang dihembus, yang dihemburkan. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya fungsinya sebagai pasak bumi pun tidak lagi berlaku. Kalau gunung tidak lagi menahan kekokohan bumi, bagaimana lagi dengan yang lain? Karena bulu itu kan identik dengan keringanan, ringan, sehingga diembus saja bisa terbang. Ya, bulu identik juga tidak bisa memberikan perlindungan. Ya, nah maka dari itu ingin digambarkan, wahai manusia, jangankan sesama manusia yang berlari berhamburan, tidak tentu dan tidak tahu arah yang sedang dituju untuk menyelamatkan diri, konon gunung yang kadang-kadang ada gua dijadikan tempat bersembunyi, tempat melindungi diri, gunung saja akan menjadi seperti bulu yang dihembuskan. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana huru-hara itu semakin mencekam ketika dilihat berbagai orang yang mungkin ketika ada bangunan, ada goncangan yang begitu kuat, tak tahu dia lari kemana, ke gunung mungkin. Tapi ketika dia lihat gunungnya itu pun seperti bulu yang dihembuskan, maka betul-betul manusia tidak tahu apa arah yang dituju. Begitulah potret huru-hara dan kekacauan yang terjadi. Oke, baik. Nah, kemudian Ustadz di poin selanjutnya yaitu mengenai manusia di hari akhirat akan diklasifikasikan sesuai dengan berat timbangan amalnya. Iya. Ada berapa klasifikasi nih Ustadz? Iya. Kalau kita melihat manusia ini kan di dunia banyak sekali pertimbangan pengklasifikasian manusia. Ada berdasarkan status sosialnya, berdasarkan pendapatannya, berdasarkan jenis kelaminnya, berdasarkan profesinya. Tapi itu semua tidak jadi perhitungan nanti ketika kiamat datang. Ketika kiamat datang, yang menjadi pertimbangan yang begitu menentukan adalah bagaimana manusia membawa amal yang menjadi bekalnya. Ya, maka sering dikatakan begini, pernah dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
apakah betul semua orang nanti pada hari kiamat tidak lagi memikirkan satu dengan yang lain? Rasulullah mengatakan, tidak wahai Aisyah. Manusia masih memikirkan satu dengan yang lain kecuali di 3 momen. Ada 3 momen di hari kiamat nanti yang manusia nggak mikir siapapun kecuali dirinya. Pertama, momen ketika dibagikan catatan amal. Anak pun nggak mikir, ayahku macam mana catat amalnya ya, emakku macam mana ya, tidak. Yang kita pikir bagaimana yang tertulis di situ ya. Masing-masing memikirkan dirinya. Yang kedua, indal mizan, ketika ditimbang amalnya. Ketika amal kita ditimbang, mana amal kebaikan, amal keburukan, nah kita pun gak akan memikirkan yang lain kecuali diri kita. Kita berharap, ya Allah cukupkanlah timbangan kebaikan dibandingkan timbangan keburukanku. Barulah yang ketiga, indas sirat. Ketika kita akan menapaki titian sirat. Kalau kita bisa melewatinya dengan selamat, maka kita ditempatkan di surga, Jannatun Naim. Tapi ketika tidak, jatuh, maka kita pun masuk tergolong orang-orang yang ditempatkan di neraka jahim. Nah, di 3 momen itulah manusia tidak mikir orang lain. Sebagaimana digambarkan manusia ketika kiamat seperti laron yang nggak tentu arah, nggak mikirkan lagi orang tua mana anaknya. Nah, di penutup surah ini mulailah digambarkan salah satu momen di mana manusia tak mikirkan kecuali dirinya sendiri. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka dia berada pada penghidupan yang memuaskan, yang menyenangkan. Para hadirin, jadi kalau kita lihat timbangan di dunia itu beragam. Timbangan untuk tepung nggak sama dengan timbangan untuk buah. Timbangan untuk buah nggak sama dengan timbangan untuk mobil. Ya. Timbangan untuk mobil nggak sama dengan timbangan untuk berat badan manusia. Tapi bagaimana pula timbangan nanti di akhirat? Ya, Allah tidak menyebutkan di ayat ini siapa, ya, fa'amma man thaqulat mizanu. Mizan satu timbangan. Tapi Allah katakan di sini thaqulat mawazinu. Mawazin itu bentuk jamak dari kata mizan. Jadi timbangan manusia itu banyak nanti di akhirat. Timbangan itu banyak. Ada timbangan dari sisi sholatnya, ada timbangan dari sisi zakatnya, ada timbangan dari sisi silaturahminya, ada timbangan. Makanya timbangan itu adalah timbangan yang maha adil. Allah nggak katakan siapa yang berat satu timbangannya, tidak. Mawazin, semua timbangan. Karena semua amal itu punya timbangannya yang berbeda. Sebagaimana di dunia nggak bisa kita menghitung berapa berat tepung dengan timbangan manusia, atau berapa berat mobil dengan timbangan manusia, begitu juga timbangan setiap amal itu sangat berbeda. Nah, tentunya apa yang konteks ibadah ritual, ibadah sosial, ya, bagaimana timbangan-timbangan tadi, maka Allah katakan di sini mawazin. Timbangan-timbangan yang banyak, yang terpenting amalan-amalan yang beraneka ragam dan bervariasi tadi, secara umum mana yang lebih berat? Ketika amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, maka janji Allah fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia akan berada pada kehidupan yang begitu memuaskan. Memuaskan hatinya, memuaskan dirinya. Ya, jadi kalau di dunia ini kan kadang-kadang banyak timbangan yang tak memuaskan. Ya, kita agak ragu. Udah diet berapa hari, timbangannya kok nggak berubah. Kita ragu, ini timbangannya betul nggak? Tapi semua timbangan di akhirat itu betul-betul akan memuaskan. Kenapa? Memuaskan dalam pengertian akan menunjukkan yang sebenarnya tanpa kita merasa dizalimi. Karena setiap amalan sesuai dengan timbangannya.
maka ditempatkanlah manusia di surga. Kehidupan yang memuaskan, ditempatkan bersama orang-orang yang dicintainya. Semua apa yang dikehendakinya difasilitasi di sana. Ini potret gambaran bagaimana kelompok pertama itulah orang-orang yang amal kebaikannya lebih berat dibandingkan dengan amal keburukannya. Nah, jadi ini menggambarkan kepada kita, orang baik itu bukan berarti orang yang gak ada salahnya. Semua manusia punya kelemahan dan kekurangan. Ya, orang baik pun, pahlawan pun, ulama pun, kalau dicari-cari salahnya ya ada. Ada aja ya Ustaz. Okay. Tetapi disinilah pentingnya kita menilai orang secara objektif. Dengan mizan yang betul-betul bisa menggambarkan. Ada orang, kalaupun kita jumpai kekurangannya, tapi ya ibarat hanya air dalam timba yang nggak akan mungkin mengotori air yang ada dalam sumur. Ya, capaian-capaian prestasinya luar biasa. Kalaupun ada 1-2 kekurangan, itu nggak dianggap. Amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, maka mereka sudah cukup dan pantas untuk mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang justru timbangan kebaikannya lebih ringan, di mana kemudian timbangan keburukannya lebih berat. Artinya kebalikan dari kelompok yang pertama. Bukan berarti dia nggak sholat, dia sholat. Bukan berarti dia nggak berzakat, dia berzakat. Namun sayangnya walaupun dia sholat, menggunjing orang lebih banyak. Walaupun dia berzakat, kejahatannya itu lebih banyak. Ini kan sekarang banyak juga orang hitung-hitungan sama Allah. Ya, korupsi, ambil uang sekian, udah nanti untuk anak yatim berangkat umroh, udah hitung-hitungan dia. Oh masih ada nih sisa katanya. Padahal satu sisi ya apa amal-amal kebaikan yang dia buat, ketika dia gunakan uang yang tidak halal, apakah itu akan memberatkan timbangan kebaikannya atau justru memberatkan timbangan keburukannya? Karena timbangan yang ada di akhirat kelak adalah mawazin, timbangan yang bisa menghitung setiap amal sesuai dengan ya, jenis amal itu, bentuk amal tersebut, sehingga tidak ada satupun dari kita yang merasa terzalimi dengan timbangan itu. Nah, orang-orang yang ringan amal kebaikannya, Allah katakan fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Nah, di sini cukup menarik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa ummuhu. Itu kan dalam bahasa artinya ibu. Tapi di ayat ini diartikan tempatnya. Karena biasanya kalau orang sedang ketakutan, sedang sedih, sedang berduka, sedang kalut, yang dicarinya siapa? Maknya. Ya, kalau anak-anak berkelahi sama temannya, pulang dia nangis tarik emaknya, ada gitu kan. Jadi Allah ingin gambarkan di sini tempat orang yang ringan amal kebaikannya, berat amal keburukannya, ada di neraka hawiyah. Di saat selesai ditimbang, muncul kekalutan dalam dirinya, ketakutan, membayangkan dampak dari ringannya amal kebaikan yang dia buat. Nah, maka dari itu setiap amal ini kadang-kadang yang paling tahu berat dan ringannya kan Allah. Makanya kita tidak boleh menganggap sepele satupun amal kebaikan. Walaupun mungkin dalam pandangan kita ini tak ada apa-apanya nih, sedikit sekali nih. Rasulullah pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau hina satu amal kebaikan, walaupun bentuknya engkau hanya berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Itu udah sedekah. Tapi kita anggap sederhana, kita anggap sepele. Ternyata boleh jadi senyumnya itulah yang memberatkan amal timbangannya. Nah, jadi di sini sebaliknya, ketika orang mungkin menyumbang uang banyak, ya, dia merasa sumbanganku itu ada itu.
Itu yang akan memberatkan. Hati-hati. Rasulullah pernah mengatakan, rubba dirhamun sabaqat alfa dirham. Berapa banyak sedekah 1 dirham bisa mengalahkan sedekah 1000 dirham. Kok bisa? 1 kok bisa mengalahkan 1000? Bisa. Mungkin 1000-nya bukan duit dia, duit orang diputarnya lagi, ya kan? Boleh jadi yang 1000 dirham itu dia sedekahkan bukan untuk Allah, tapi untuk kampanye. Tidak ada keikhlasan di sana. Jadi makanya para ulama mengatakan amalan yang terkadang tak pernah kita bayangkan, ternyata itu memberatkan timbangan amal kita. Amalan yang kita kerjakan dan paling cepat kita lupakan. Kadang-kadang karena kita anggap sepilihnya terhadap amal itu, nggak ingat lagi kita. Tapi amal-amal yang kita anggap itu nilainya besar, menurut kita, itu kita ingat terus. Oh, aku pernah nyumbang untuk bangun Masjid Agung sekian. Aku pernah bantu si Fulani sekian. Tapi pernah kita lihat, kita berikan sesuatu, begitu selesai kejadian, langsung lupa kita dengan kejadian itu. Boleh jadi yang paling cepat kau lupakan itu, justru itu yang paling memperberat timbangan. Karena justru kita anggap sepele. Kita nggak pernah memperhitungkan amalan itulah yang akan memberatkan timbangan kita nanti. Nah, untuk itulah bisa kita ambil kesimpulan juga. Orang jahat itu bukan orang yang nggak ada baiknya. Semua orang jahat pun ada baiknya. Tetapi ketika kejahatannya lebih dominan dibandingkan kebaikannya, maka di saat itu kita katakan kau orang jahat. Allah katakan di penutup surah ini, wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kau apakah neraka hawiyah itu? Allah katakan narun hamiyah. Itu adalah neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Dalam beberapa hadis sahih dikatakan perbandingan api dunia dengan api akhirat 1:70. Artinya api di akhirat itu 70 kali lebih panas dibandingkan api yang ada di dunia. Rasulullah pernah menggambarkan kalau api di dunia ada api merah, ada api kuning, ada api biru, ya. Maka di akhirat kelak nanti ada api hitam. Sebelumnya api putih. Tak pernah ada nampak panas seperti itu. Kalau dibakar dengan api dunia saja, kita sudah kesakitan. Bawa ke dokter untuk mengobati luka bakar. Bagaimana pula dengan api akhirat? Api yang sekedar didekatkan ke tapak kaki kita, tapi otak dan kepala kita terbakar. Saking panasnya lah api itu. Nah, ini adalah cukup menjadi iktibar. Api yang sangat panas. Kalau Allah yang mengatakan sangat panas, ini berarti panasnya di luar bayangan manusia. Kalau kita yang mengatakan panas, ya panasnya berapa? Ya, tapi Allah mengatakan sangat panas. Ini berarti di luar kadar yang pernah dilihat manusia, yang pernah didengar manusia, bahkan di luar dari apa yang dibayangkan manusia. Maka dari itu tentunya kita melalui surah ini diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat akhirat, mempersiapkan diri, dan yang terpenting jangan pernah meremehkan amal-amal kebaikan yang kita buat. Kecil apapun kerjakan. Karena Kak pernah tahu timbangan kebaikan kita paling berat itu dari sumber yang mana. Ini yang mungkin bisa disampaikan. Oke, baik. Iya, Masya Allah. Berarti bisa dibilang Ustadz, yang mungkin amal ibadah yang kecil yang kita sepelekan, jangan-jangan itu yang sebenarnya amal ibadah yang ikhlas kita lakukan. Betul, betul. Amal paling ikhlas, amal yang paling cepat kita lupakan. Kita niatkan untuk Allah, tapi segera kita teringat amal tersebut. Kenapa? Karena kita anggap, oh ya, biasa saja. Tapi justru karena kita anggap dia biasa saja, justru itulah yang sangat menentukan nanti. Oke, baik. Intinya jangan pernah remehkan sekecil apapun amalan itu ya Ustadz ya. Dan balik lagi nih,
Ingat bahwasannya hari kiamat itu pasti terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz apa itu hari kiamat, begitu sudah disampaikan ya Ustadz ya, benturan dua benda yang keras begitu yang tentunya sangat luar biasa nanti akan terjadi. Oke sahabat Al-Quran, untuk episode kita kali ini surah Al-Qari'ah sudah selesai. Terima kasih Ustadz untuk episode kita kali ini. Tentunya Widya ajak lagi kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.